Halo Baraya, gimana kabarnya? Masih bobok sendiri bangun berdua? Aduh, kembali lagi bersama saya, Chandra, si ganteng limited edition, kesayangan mama papa sejak 1988. Di video kali ini, saya mau merangkum alur cerita film Nobody yang dirilis pada tahun 2021 dan dibintangi oleh Bob Odenkirk. Film ini berkisah tentang seorang pria berkeluarga yang terjebak dengan rutinitas sehari-harinya. Hingga suatu malam, rumahnya dikunjungi oleh perampok yang dimana kejadian itu kembali memicu masa lalu seorang Hutch Mansell. Tidak usah berlama-lama lagi, karena sayang kuota kalau terlalu panjang. Lagi pula saya harus segera menghadiri rapat umum pemegang saham PT Mencari Cinta Sejati. Jangan lupa siapkan sedikit cemilan dan sajian berupa rokok dan kopi sesuai selera. Langsung saja. Film akan berfokus pada seorang pria yang tampangnya biasa-biasa saja. Nggak ada jago-jagonya lah, yaitu Hutch Mansell. Seorang suami sekaligus ayah bagi kedua anaknya. Hutch memiliki kehidupan monoton dan biasa-biasa saja. Bangun pagi, sarapan, olahraga, buang sampah. Ya walaupun selalu ketinggalan truk sampah. Hutch bekerja di perusahaan milik mertuanya. Pada suatu malam, rumah Hutch didatangi oleh dua perampok amatir. Hutch mencoba melawan mereka dengan menggunakan stick golf. Namun, karena suatu alasan, Hutch membiarkan mereka mengambil sejumlah uang receh yang rencananya untuk beli seblak ceker. We don't want any trouble. Your money. Cash. That's about all there is. Dan mereka juga meminta jam tangan Hutch. Take it. Tak diduga, anak sulung Hutch yaitu Black Mansell berhasil menyergap salah satu perampok. Di saat salah satu pencuri teralihkan perhatiannya, Hutch berniat memukulnya. Namun yang terjadi, Hutch justru meminta anaknya untuk melepaskan perampok itu. Let him go, son. I said let him go. Dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan kejadian tersebut, Black sangat kecewa terhadap tindakan ayahnya, ditambah sikap salah satu polisi yang seolah meremehkannya dan kecewa atas tindakan Hutch sebagai sosok seorang ayah yang harusnya bisa melindungi keluarganya. You know, if that was my family. Karena kejadian tersebut, Hutch makin merasa diremehkan karena tidak bisa menjadi pelindung bagi keluarganya. Tak hanya istri dan anaknya yang meremehkan dan meragukan Hutch, bahkan tetangganya pun ikut menyindir dan mengatakan bahwa jika yang dirampok adalah rumahnya, maka dia akan memberikan sedikit pelajaran kepada perampok tersebut sebagai pemanasan. Perkataan tetangganya tersebut sekaligus membuat anaknya terkompori. Tak hanya di rumah, di tempat kerjanya pun, Hutch disindir oleh adik ipar sendiri dan memberikan sepucuk sepucuk pistol untuk berjaga-jaga. Dan hanya ayah mertuanya saja yang mendukung sikap Hutch. Hey, Hutch. I'm rooting for you. Di balik kegelisahan dan kepenatannya, karena sudah merasa roasting gitulah oleh orang-orang yang menyindirnya, Hutch ternyata memiliki radio khusus di ruangannya, di mana radio tersebut bisa terhubung layaknya sebuah telepon dan sedang berbicara dengan seorang yang nampaknya sudah sangat mengenal Hutch. Di mana hal itu menjadi pertanyaan, siapakah sosok Hutch sebenarnya? Pembicaraan dengan sosok di balik radio tersebut mengungkap fakta mengapa Hutch tidak melakukan perlawanan dan memilih untuk membiarkan perampok itu pergi. Karena ternyata Hutch sudah mengetahui bahwa perampok tersebut adalah sepasang suami istri, bahkan Hutch mengetahui bahwa pistol tersebut kosong alias tidak berpeluru.
Dengan analisa dan fakta yang diungkap Hutch membuat saya makin penasaran siapakah sosok Hutch sebenarnya. Sepulang kerja, Hutch mampir ke panti jompo untuk menemui ayahnya yang sudah aki-aki. Sesampainya di rumah, sikap istri dan anak sulungnya masih bersikap sama dan terkesan cuek. Namun, saat anak bontotnya bercerita bahwa kalung kucingnya hilang dan mungkin saja terbawa oleh 2 orang perampok semalam, disitulah Hutch merasa emosi dan langsung pergi. Hutch kembali lagi ke rumah ayahnya dan mengambil pistol serta KTA FBI milik ayahnya. Dengan sebuah petunjuk berupa tato yang sempat dilihat Hutch saat memberikan jam tangannya, Hutch pun berencana mencari kedua perampok tersebut dan mengambil kembali kalung kucing anaknya. Walau begini, Setelah mendatangi beberapa pembuat tato, sampailah Hutch di sebuah tempat tato yang sudah senior. Kedatangan Hutch cukup menarik perhatian orang-orang yang ada di tempat tersebut. Saat Hutch memperlihatkan KTA FBI milik ayahnya, salah seorang pria berkata bahwa KTA tersebut sudah expired selama 20 tahun. Namun, saat pria tersebut melihat tato yang ada di pergelangan tangan Hutch, dia pun terkejut dan mengatakan, "Terima kasih atas jasamu." Thank you for your service. Saat pria tersebut mengunci pintu dengan sangat rapat, disitulah orang-orang tersebut langsung berubah sikap dan membantu Hutch memberitahu siapa pemilik tato tersebut. Adegan tersebut membuat saya makin kepo. Siapa sih Hutch yang sebenarnya? How can I help you? Tidak berlama-lama dan membuang waktu, Hutch pun langsung pergi ke rumah perampok tersebut. Tiba-tiba, Hutch sudah berada di rumah kedua perampok tersebut dan langsung memukul wajah perampok pria dan meminta kalung kucing milik anaknya dikembalikan. Namun, saat Hutch ingin melampiaskan emosinya, tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Setelah Hutch melihatnya, ternyata bayi tersebut sedang sakit. Yang itu membuat Hutch kesal dan memukul tembok dalam keadaan marah dan malu sehingga membuat tangannya berdarah. Hutch kemudian pulang dengan menaiki bis dengan keadaan masih gondok. Secara kebetulan, ada sekelompok pemuda mabuk yang masuk ke dalam bis di mana hal itu membuat Hutch senang. Karena sudah ada bahan pelampiasan untuk mengobati perasaan gondoknya. Gila nggak tuh si Hutch? Dan ketika para penumpang yang lainnya ketakutan, Hutch dengan santainya jalan dan menghampiri supir bis untuk menyuruhnya keluar dan menutup pintu bisnya. Lalu Hutch mengeluarkan peluru yang ada di pistolnya untuk menghajar para berandalan mabuk tersebut dengan tangan kosong. Di sini kita akan melihat kebrutalan Hutch dengan menghajar 5 berandalan tersebut dengan penuh rasa emosi. Sampai sini sudah cukup membuktikan bahwa Hutch bukanlah seorang bapak-bapak sembarangan. Sesampainya di rumah, sang istri terkejut melihat suaminya penuh dengan luka, lalu mengobatinya dengan penuh kasih sayang sampai Hutch tertidur. Adegan berpindah ke tempat dugem, di mana kita melihat seorang mafia Rusia bernama Yulian Kuznetsov yang biasa dipanggil Akang Yuli, di mana Akang Yuli terlihat berjoget di tempat tersebut dengan rasa senang seperti habis tembus 4 angka. Adalah seorang mafia Rusia yang dipercayai oleh mafia-mafia Rusia lainnya untuk menjaga uang mereka di tempat yang bernama Obshak. Setelah Yuli puas berjoget ria, salah satu mafia Rusia menegur sikapnya yang norak karena berjoget di tempat umum sehingga membuatnya terlihat tidak gagah, dan sikapnya tersebut menurunkan kepercayaan para mafia lainnya terhadapnya. Tiba-tiba Yuli memecahkan gelas dan tanpa basa-basi memukul secara random pria yang ada di tempat tersebut lalu menggoroknya hingga tewas. Dan itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang sangat berbahaya. Setelah aksinya tersebut, Yuli mendapat telepon bahwa sang adik dirawat di rumah sakit, yang dimana ternyata adiknya tersebut adalah salah satu pemuda berandalan yang dihajar oleh Hutch di bis. Yuli pun emosi dan marah lalu menginterogasi teman adiknya yang sama-sama dirawat untuk menanyakan siapa yang berani menghajar adiknya hingga koma. Dan salah satu teman adiknya berhasil menemukan kartu identitas kerja milik Hutch. Pagi hari pun tiba.
Terlihat, Hutch sudah pulih dan mendapatkan telepon dari temannya yang biasa menemaninya ngobrol di radio. Temannya tersebut memperingatkan Hutch tentang kejadian tadi malam bahwa salah satu pemuda yang Hutch hajar adalah adiknya Yuli. Dan dia menyuruh Hutch menemui si pencukur untuk mendapatkan informasi siapa itu Yuli. Sesampainya di tempat cukur, kita bisa melihat ada seorang yang sepertinya orang penting dan berpengaruh, di mana sudah menunggu Hutch untuk memberikan informasi tentang si Akang Yuli. Dan setelah melihat dokumen informasi tentang Yuli, Hutch bersikap biasa-biasa saja soal Yuli hanya res-resan gorengan yang dianggap tak penting oleh Hutch. Di saat yang bersamaan, Yuli berhasil melacak keberadaan ayahnya Hutch. Lalu Yuli menyuruh bawahannya untuk mencari keberadaan Hutch. Bawahan Yuli lalu menghubungi kenalannya di Pentagon untuk mencari tahu siapa Hutch sebenarnya. Tak lama, dia mendapatkan informasi dan alangkah terkejutnya bahwa orang yang dicari bosnya itu adalah orang yang sangat berbahaya. Dilihat dari beberapa foto yang menampilkan kekejaman dan kebrutalan Hutch di masa lalu hingga membuat bawahannya tersebut langsung mengundurkan diri. I'm out, no need to pay. Sampai segitunya, menakutkan si Hutch ini, edan. Saat Hutch dan keluarganya makan malam, rumah Hutch diserang oleh orang-orangnya Yuli. Lalu Hutch langsung menyembunyikan istri beserta anak-anaknya di ruang bawah tanah, di mana mereka dibuat bingung oleh sikap Hutch yang tiba-tiba tersebut. Hutch menyuruh istrinya tetap tenang dan jangan menelpon 911. Don't call 911. Ketika pasukan Yuli masuk, Hutch melawan dengan hanya menggunakan sebuah pisau dapur. Sebagian pasukan Yuli berhasil dilumpuhkan Hutch, akan tetapi Hutch tertangkap dengan cara disetrum. Bukan jagoan namanya, jika dengan mudah Hutch bisa ditangkap. Dengan bantuan sang sutradara, Hutch berhasil meloloskan diri dengan cara menyemprotkan apar yang dia temukan di dalam bagasi mobil hingga membuat mobil tersebut kecelakaan dan membuat ketiga anak buahnya Yuli tewas. Hutch lalu pulang dengan cara berlari. Dan sesampainya di rumah, Hutch membersihkan diri dan dengan tenangnya mengeluarkan anak istrinya dari ruangan basement yang membuat anak istrinya kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi karena melihat begitu banyak jasad tergeletak dan nyarande. Hutch menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman sampai situasinya kembali kondusif seperti sedia kala. Karena masih bingung, sang istri menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tenang, Hutch menjawab bahwa semua akan kembali normal. Setelah istrinya pergi, Hutch membuka box wiring PLN dan mengambil kotak yang berisi emas, batangan, dan sejumlah uang yang kemungkinan adalah hasil dari pekerjaannya dahulu. Sambil minum amer, Hutch bercerita soal masa lalunya kepada pasukan Yuli yang tengah sekarat tentang masa lalunya sebagai agen pembunuh bayaran untuk mafia-mafia yang kebal hukum. Tak sengaja, Hutch menemukan kalung kucing milik si bontot yang ternyata ada di bawah sofa. Tak berapa lama, dengan brutalnya dia membakar rumahnya sendiri di mana di situ banyak tergeletak pasukan Yuli. Pada saat yang bersamaan, panti jompo tempat orang tuanya Hutch tinggal didatangi dua orang suruhan Yuli, yang mana maksud dan tujuannya untuk membunuh orang tua Hutch. Tak disangka, dua orang suruhan Yuli tak berkutik oleh aki-aki ini dan tewas ditembak olehnya. Kembali ke Hutch, dia langsung pergi ke perusahaan milik ayah mertuanya dengan maksud untuk membeli perusahaan tersebut dengan emas batangan miliknya. Yuli semakin emosi tingkat dewa setelah mendengar kabar bahwa pasukannya telah habis dibantai oleh Hutch, termasuk asisten kesayangannya. Kemudian dia mengerahkan semua pasukan miliknya untuk membawa Hutch hidup-hidup. Adegan kembali kepada Hutch, di mana dia sedang mempersiapkan senjata dan meracik bahan peledak serta membuat jebakan di mana maksud dan tujuannya tersebut untuk menjadikan perusahaannya sebagai arena perang dengan pasukan Yuli. Tanpa memiliki ketakutan sedikit pun, Hutch mendatangi objek gudang penyimpanan uang para mafia yang di mana Yuli bertanggung jawab untuk mengelola dan menyimpannya. Dan dengan buasnya Hutch membantai orang-orang yang berada di gudang tersebut lalu membakar semua uang yang ada di gudang tersebut. Setelah asik membantai orang-orang di Opsak, Hutch lalu datang menemui Yuli di klub malam milik Yuli. Dengan santai dan seolah tidak memiliki rasa takut sedikit pun, Hutch duduk sambil makan stik geprek. Akang Yuli cukup kagum dengan keberanian Hutch yang datang sendirian ke tempatnya. Namun, di balik kegilaan dan kenekatan itu, Hutch ternyata membuat ranjau peledak yang diletakkan di atas meja makannya, di mana hal itu membuat Yuli menyuruh pasukannya untuk keluar dari sana. Уйдите все.
Lalu Hutch memberitahu Yuli bahwa dia telah membakar seluruh uang yang ada di Obsak sebagai pelajaran karena Yuli telah berani menyerang keluarganya. Yuli langsung emosi karena dia harus bertanggung jawab atas terbakarnya semua uang di Obsak. Lalu Hutch memberikan penawaran untuk mengakhiri semuanya dan meminta Yuli berhenti dari pekerjaannya agar menjadi orang baik dan membuka warkop saja di puncak. So, get some work done. Hutch lalu keluar dan menunggu reaksi apa yang akan dilakukan oleh Yuli. Yuli tidak terima dan langsung menyuruh pasukannya untuk mengejar dan membunuh Hutch. Kejar-kejaran pun tak terelakkan di mana mobil Hutch berondong peluru Yuli. Hutch pun menggiring pasukan Yuli untuk datang ke perusahaannya, yang mana di dalamnya telah disiapkan arena perang dan perangkap untuk membantai Yuli beserta pasukannya. Saat baku tembak terjadi, tiba-tiba Hutch ditolong oleh sniper yang ternyata dia adalah orang yang sering ngobrol dengan Hutch di radio. Dan orang itu adalah Harry Mansell, anak angkat ayahnya yang sekaligus adik angkat Hutch. Tidak sampai di situ, ternyata tanpa diduga-duga, ayah Hutch yang sudah aki-aki ikut menolong Hutch di mana mereka berencana membantai Yuli dan seluruh pasukannya. Harry sendiri tengah bertarung jarak dekat dengan pasukan Yuli. Dan kerennya dengan satu kali tembak mampu membunuh 3 orang sekaligus. Dan Hutch dengan brutal menghabisi satu persatu pasukan Yuli dan menembakkan potongan besi yang mana telah Hutch siapkan sebelumnya. Setelah mereka berhasil menghabisi seluruh pasukan Yuli, kini tinggal Yuli seorang diri. Bukannya menyerah, Yuli malah menembaki Hutch. Hutch lalu menembakkan ranjau peledak yang Hutch bawa ke kaca anti peluru, lalu mendekati Yuli dan meledakkan ranjau tersebut tepat di congornya. Yuli pun langsung tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan lo bakal wani. Adegan berpindah ke ruang interogasi. Terlihat Hutch diinterogasi oleh 2 orang polisi. Tak berselang lama, kedua polisi tersebut mendapat telepon dari seseorang yang kemungkinan besar adalah atasannya. Dan setelah telepon itu berakhir, kedua polisi tersebut meminta maaf dan membebaskan Hutch. Saat polisi itu bertanya, siapa kamu sebenarnya? Hutch lalu menjawab, nobody. Who the fuck are you? Nobody. Setelah scene interogasi, Hutch beserta isinya terlihat sedang mencari rumah baru. Dan si sales mendapat telepon dari seseorang yang ternyata telepon tersebut untuk Hutch. Tentu saja ini bukan telepon dari debt collector pinjol ya, yang pastinya seperti dari agen tempat di mana dulu Hutch bekerja gitu lah, sebagai pembunuh bayaran. Setelah scene sehabis kredit title, terlihat di mana ayahnya Hutch dan si Harry ini dalam perjalanan dengan membawa banyak senjata. Sepertinya ini bakal ada kelanjutan film keduanya nih, kita tunggu saja. Film ini benar-benar membawa saya pada perasaan tegang layaknya nonton film Andri Okita. Banyak adegan brutal dan penuh dengan tembak-menembak yang membuat film semakin dramatis. Oke Bray, saya berserta saya sendiri tentunya mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa subscribe biar saya dapat esen untuk bayar hutang rokok dan kopi di warung tentunya. Sampai ketemu lagi lah di video selanjutnya Bray. Makasih Bray ya.